Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Diah Permata Setiawati Dewi, nomor absen 28, kelas 11 MIPA 1. Hari ini saya akan membawakan tugas sejarah tentang peristiwa proklamasi. Yang pertama, ada menyerahnya Jepang kepada sekutu. Yang kedua, perbedaan perspektif golongan muda dan golongan tua. Yang ketiga, peristiwa Rengas Dengklok. Dan yang terakhir, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, menyerahnya Jepang kepada sekutu. Amerika Serikat mengebom kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan juga kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Pada akhirnya, di tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dan dalam keadaan ini, Indonesia dikatakan sebagai vacuum of power, yang artinya kekosongan kekuasaan. Bung Karno dan Bung Hatta sedang berada di Dalat atau Vietnam untuk menghadiri Jenderal Terauchi, yaitu sebagai Panglima Tentara Jepang. Yang kedua, perbedaan perspektif antara golongan muda dan golongan tua. Berita kekalahan Jepang telah didengar oleh pemuda di Bandung melalui radio BBC di London. Pada saat itu juga, para pemuda menemui Bung Karno di kediamannya, yaitu di Jalan Kepegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Para pemuda tersebut ingin mendesak Bung Karno agar segera memproklamasikan bangsa Indonesia. Namun, para pemuda tersebut gagal, dan akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1945, tepatnya pukul 20 WIB, mereka mengadakan rapat yang dipimpin oleh Khairul Saleh. Wikana dan Darwis menemui Bung Karno untuk memberitahu hasil rapat mereka, yaitu harus segera diproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang ketiga, ada peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok dilatar belakangi karena ada perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Golongan muda menginginkan agar golongan tua, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta, agar segera memproklamasikan bangsa Indonesia. Sementara itu, golongan tua hanya terus menunggu-nunggu berita pasti dari pihak Jepang. Peristiwa penculikan tersebut dilakukan oleh para pemuda dengan membawanya Bung Hatta dan Bung Karno ke Rengas Dengklok, Karawang pada tanggal 16 Agustus 1945, tepatnya pukul 4.30 WIB. Ahmad Subarjo mendatangi Rengas Dengklok untuk meyakinkan para pemuda bahwa proklamasi akan dilaksanakan besok selambat-lambatnya pukul 12 WIB. Hal tersebut disetujui oleh para pemuda dan dengan syarat nyawa sebagai taruhannya. Akhirnya Bung Karno dan Bung Hatta dibebaskan dan kembali ke Jakarta. Yang keempat, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perumusan teks proklamasi diadakan di rumah Laksamana Maeda, dan naskah tersebut lalu diberikan kepada Sayuti Menik untuk diketik. Dan tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 di rumah Insinyur Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat, dilakukannya pembacaan teks proklamasi tepatnya pada pukul 10 pagi. Pembacaan proklamasi tersebut dilakukan oleh Insinyur Soekarno didampingi dengan Muhammad Hatta. Setelah dilakukan pembacaan teks proklamasi tersebut, dilaksanakannya pengibaran sangsaka merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati sebagai pertanda bahwa Indonesia telah merdeka. Pengibaran bendera tersebut dilakukan oleh 3 pemuda, yaitu yang pertama ada Latif Hendradiningrat, yang kedua ada S. Suhut, dan yang ketiga ada Trimurti. Setelah itu, Insinyur Soekarno dan Bung Hatta dinobatkan sebagai presiden dan wakil presiden pertama di Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.